menang tapi nggak meyakinkan. Bukan tidak meyakinkan lagi. Enggak. Ya udah ya. Langsung aja. Ini kita langsung aja ini. Enggak usah sampai bacot di sini. Bacot anjing lu. Gua tolak-tolak aja tuh. Ini kenapa malah ribut anjing? Minggu pertama di Premier League telah kita lewati. Kita tutup minggu ini dengan 3 poin. 3 poin ya. Meskipun banyak yang bilang kemenangan ini bisa dikatakan tidak sempurna ya. Banyak PR lah yang harus ditingkatkan oleh tim kesayangan kita ini. Namun terlepas dari itu tetap 3 poin harus kita apresiasi. Kalau menurut saya ya, improvement yang luar biasa sih. Kalau menurut saya. Nonton gak sih? Nonton itu aja. Nonton. Nah, ini kita bisa debat. Panjang ini debatnya. Sumpah nonton. Lu bilang jelek kan? Nah, Sangat jelek. ini lu yang nggak nonton kalau sangat jelek dari mana? Loh, jelek lah. Oke, itu ada analisanya. Oke, analisa gimana? Oke, mulai dulu deh. Gua mulai ya. Penasaran banget nih gua. Babak pertama, Iya. menurut gua MU sangat dinamis, bermain dengan 4-1-4-1 mostly all the time. Iya. Mon itu menurut gua di babak pertama ya, gua cukup apresiasi babak pertama. Meskipun dia beberapa kali melakukan kesalahan, tapi menurut gua catatan gua, dropnya itu setelah Martinez diganti Lindelof. Dropnya kan babak kedua langsung Lisandro diganti Lindelof. Ya karena Kartu kuning yang nggak penting itu kan. Tapi katanya juga ada Varane yang bilang itu cedera, ada sedikit cedera. Tapi Makanya cukup aneh kalau cuman itu aja diganti ya di menit 46 lagi. Tapi terlepas dari itu di babak kedua pun kalau kita bandingkan dari musim lalu, acuannya musim lalu deh ya. Apakah improvement? Menurut gue improvement. Oke, sekarang gue bahas Mason Mount sama Eriksen. Eksplosifnya gue lebih suka Mason Mount sih. Secara eksplosif. Oh iya, kalau kita ngomong eksplosif iya. Pressingnya itu jalan sekali di babak pertama. Memang meskipun kacau ya, ngepress tapi nggak ada goal conversion rate rendah, nggak ada shoot on goal yang banyak yang diciptakan oleh MU dan nggak ada peluang-peluang berbahaya. Itu karena apa? Karena Rashfordnya mati di nomor 9 dan Garnacho di kiri terlalu ngaco, terlalu ngawur mainnya. Pokoknya terabas aja kanan kiri. Sering hilang bola. Anthony juga nggak terlalu nggak terlalu ya, secara penyerangan ya. Nggak terlalu efektif. Nggak ada tenang-tenang. Umpan-umpan juga nggak ada yang berbahaya. Bing Anthony aja. Tapi always the same. Overall ya. Kalau gue lihat babak pertama mainnya, gue sih cukup puas sih babak pertama. Babak kedua pun meskipun shoot on goalnya akhirnya 5-10 itu sebelum ada tragedi insidennya Onana itu harusnya penalti sih itu biasa ya. Oh kalau gue enggak. Masa? Nanti kita bahas ya. Tapi terlepas dari itu, menurut gue harus diapresiasi lah mainnya. Nggak jelek-jelek amat menurutku. Pressingnya oke, cuman memang mungkin belum terbiasa dengan 4-1-4-1 itu. Eriksen masuk pun kan sempat rada ke kiri dia ya mainnya ya. Kalau gue bilang Eriksen ketika masuk gantiin Mount, dia tuh gandeng sama Casemiro. Soalnya dari 4-2-3-1. Karena Ten Hag melihat ini nggak jalan nih kalau 4-1-4-1. Lu lihat Casemiro sendirian kewalahan nggak? Ya. Ketataran nggak? Ya kan? Semenjak pre-season kan gue bilang, ini kalau Casemiro dibiarin satu orang DM, ketataran pasti. Casemiro udah umur berapa? 31 nggak sih? Di Madrid aja dia duet sama Kroos. Dua sama Kroos sama Modric ya, bertiga ya. Sebenarnya nggak bisa Pak kalau satu orang. Gue belum selesai ya. Sebenarnya kalau menurut gue, kalau kita main di babak pertama dengan pemikiran yang lebih tenang ya, semua pemain antar lini itu, kita bisa jauh lebih bagus sih. Saking beberapa pemain itu melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang akhirnya bola kerebut. Wolves cuma main counter, 2-3 pemain. Ada yang peluang yang Neto itu. Sama yang Kunha ya. Yang harusnya gol itu yang di passing di ini. Passingnya juga keren tuh. Itu harusnya gol kan? Ya bisa dikatakan memang kemenangannya cukup beruntung ya. Tapi terlepas dari itu, kalau lihat overall gameplaynya ya, kalau aku lihat ini beneran aku nonton 90 menit ya. Aku sih nggak ada masalah sih. Aku apresiasi. Dan satu lagi terakhir ya. Tahan. Rashford menurut gua ini kalau dia main nomor 9 kayak gitu, itu sangat aneh. Dia main nomor 9 kayak dia main di sayap kiri. Selalu cari celah untuk shooting. Udah diblok terus lah. Mana bisa? Bandingin sama Haaland yang selalu lari ke ruang kosong. Cari posisinya beda. Makanya. Cara mereka mencari posisi, the real number 9 itu Haaland. Yaitu seorang striker yang bisa mencari posisi kosong di mana aku harus menempatkan diri, cari ruang tembak yang enak. Beda sama Rashford cara mainnya. Harusnya kan Rashford paling enggak pantulin dulu kayak Van de Beek, pantulin. Itu justru kelemahannya Rashford itu. Lari kemana, umpan ya. Makanya itu yang aku lihat mungkin
Mungkin kalau Rashford di kiri, Garnacho tetap cadangan dulu lah sampai dia kepalanya dingin ya, IQ-nya semakin meningkat. Mungkin Højlund yang the real number 9 dengan komposisi seperti ini harusnya sih cukup oke lah ya musim ini. Kalau aku lihat jelas, kalau menurutku jelas lebih improve daripada musim lalu. Ya, apalagi Mon pun aku apresiasi sih Mon. Kalau apresiasinya Ernest, aku setuju tentang pressing. Ya 20 menit 30 menit awal bagus pressingnya. Oke, pressing kelihatan niat lah. Ya aku wajar karena ini week pertama. Semua tim pengen menang. Mau itu Burnley, kayak Burnley lu lihat enggak? Nonton enggak waktu lawan City? Bagus. Pressingnya luar biasa. Gila, Pak. Terlepas dia dari kalah 0-3, tapi pressing dia tuh gila-gila. Bagus. Sampai kotaknya bener-bener kotaknya City gitu loh. Semua tim lagi niat-niatnya untuk mencari 3 poin pertama. Paling enggak jangan kalah deh gitu loh. Tapi ada resiko ketika lu main pressing banget seperti Burnley akhirnya kebantai. Pasti. Dengan permainan City yang sudah sempurna ya kan, dari belakang build up ke depan. Nah, kalau MU niat. Tapi apa ya, kalau lu bilang Mount bagus di pressing. Gini loh, kalau Ten Hag itu sekarang pengen, dia kan bilang sama Mount sendiri, gue pengen lu punya peran yang penting di tim ini. Sejauh ini jujur ya, aku melihat peran pentingnya dia itu belum kelihatan. Kayak kemarin sama Bruno itu menurutku pribadi, Mount sama Bruno itu kayak berantem sendiri nggak sih? 10-nya nggak jelas. Nah, di posisi 10-nya ini kayak berantem sendiri. Siapa yang lebih dominan gitu loh? Mau Bruno kah? Mau Mount kah? Gitu loh. Jadi yang kasihan ini akhirnya DM-nya siapa? Si Casemiro. Berdua tidak ada kolaborasi yang bagaimana sebagus apa, nggak kelihatan lah kedua peran nomor 10-nya ini. Tidak menciptakan peluang yang bagaimana juga, ya kan? Akhirnya kita banyak ke counter. Casemironya sendirian yang kasihan, keteteran. Berapa kali kita ke counter, counternya cepet-cepet lagi. Itu siapa sih? Cunha bagus, Pak. Neto. Kenapa dibeli itu ya Neto itu? Semuanya dibeli, Cok. Terus dari back kirinya siapa? Ayat Nouri atau siapa? Kenceng itu kenceng itu. Itu ada sekali yang di-tackle sama Wan Bissaka. Ya. Itu paling enggak mereka tahu lah celahnya ketika MU nyerang ini belum sesempurna itu, kita bisa balas dengan counter. Padahal itu baru ganti pelatih loh. Iya, makanya. Baru ganti pelatih, bisa senyetel itu mainnya. Karena satu hal yang gue sadari bisa sekompak itu gitu. Lawan kita ini tetap tim Premier League, Pak. Tim Premier League standarnya sudah di atas lah. Jadi ibaratnya kalau kita main nggak sempurna kayak City, ya nggak bisa. Ya. Nah sekarang kita realistis aja lah. Musim ini kan target ini memang masih awal ya. Tapi kita tetap harus mikirnya jangka panjang sampai akhir musim. Target realistis kita sebagai fans yang waras kan 3 besar tetap harus ya. 3 besar lah ya. 3 besar. Kalau mainnya kayak kemarin, bahkan sama Wolves yang pelatih baru bisa sekompak itu dan bisa mengcounter kita secepat itu, seberbahaya itu, bagaimana dengan lawan City? Ya ini memang baru week pertama. Maksudnya ya, kalau kita bandingannya permainan yang kemarin lo ya, lu bagaimana ketika lawan City, Arsenal, bahkan kemarin nonton nggak Chelsea lawan Arsenal, Chelsea lawan Liverpool. Seru banget, Pak. Bagus banget gak Chelsea? Bagusan Chelsea malah Liverpool. Jauh, Pak. Kayak main kita kan nggak sih? Iya, Cuk. Terus taruhan kita gimana, Cuk? Nah itu yang gua khawatir, Cuk. Habis lu lawan Chelsea yang kemarin kayak gitu, acak-acak kita. Belum ada Caicedo sama Lavia ya? Belum ada Caicedo Lavia tuh. Tapi Enzo bagus, Pak. Siapa? Enzo. Bagus banget. Kayak bener-bener kayak Bruno-nya Chelsea kemarin. Nah, peran penting yang dimau itu kayak gitu loh. Bener-bener lu dominan, ya kan? Sejauh ini kan yang dominan di MU kan Bruno, nomor 8 kita. Nah sekarang mau dibagi nih kayaknya antara dia sama Mount. Tapi kayak apa ya, perannya Mount sama Bruno kemarin gue lihat itu kayak berantem. Kayak ya sama. Iya sama, peran kita sama. Tapi siapa nih yang kira-kira menurutku ambil posisi yang tepat? Menurutku nggak sama lah. Kalau yang dari kebanyakan yang lakuin trupas tetap Bruno. Maunya nggak takut. Maunya tuh lebih ditugasi Ten Hag pressing ke depan itu loh. Nah makanya dia 4-1-4-1 begitu lawan pegang bola di belakang, ngepres cepat. Atau waktu MU kehilangan bola pun, Mon itu ikut langsung ngepres Pak. Kalau Eriksen nggak bisa gitu. Iya, tapi kalau gua nonton kemarin ya, gua malah ini keterlaluan sih. Menurut gue malah kebalikan semua dari lu, Nes. Ya coba dikontak. Sumpah, kalau gue ya. Gue MU mainnya kacau banget, Pak. Gue juga setuju kacau. Sekacau-kacaunya. Gak puas lah gue nontonnya. Temponya cepet banget. Memang temponya tinggi. Gue bilang beda sama musim lalu, bener beda. Iya. Temponya jadi lebih cepet, jadi lebih agresif. Tapi sekarang agresif banget. Cuma kayak nggak terstruktur gitu loh. Iya, karena apa nggak struktur? Karena bola ketika ke Garnacho hilang. Ya enggak. Hilang. Passing-passingnya nggak kayak ke musim lalu.
kita awal musim tuh yang kita winning streak itu, mainnya enak banget Pak. Santai, pelan-pelan, counter attack juga enak. Kalau ini terasa banget kayak buru-buru banget, temponya cepet, agresif tapi tidak beraturan. Nggak beraturan Pak, udah gua nggak tahu ya, udah kayak semua itu kayak kompakan kayak ayam tanpa kepala Pak. Sumpah gua nggak tahu ini tribut tuh Fred apa atau apa, gua nggak ngerti Pak. Sumpah semuanya gitu Pak. Tahu Pak ya. Kalau gua mau menjawab ya, mungkin gara-gara semua pemain MU berpikiran kita harus meraih 3 poin. Secepat mungkin ambil bola itu, ya kan, counter secepat mungkin atau serang secepat mungkin. Kita harus menuju ke kotaknya lawan untuk segera mencetak gol. Akibatnya saking terburu-burunya Garnacho hilang bola. Rashford juga melulu pengen ambil posisi dari kiri shooting gitu. Iya selalu kayak itu, pengen nekuk, pengen kocak. Iya. Lu kita menganggap gitu, Rashford itu nomor 9 gak sih? Bukan. Wing kiri kan? Iya, wing kiri. Ya memang dia selalu sukanya di posisi itu gitu loh. Terus lu bilang pressnya bagus. Menurut gue pressnya malah hancur, berantakan menurut gue. Berantakan. Babak pertama lu bilang berantakan. Berantakan sekali. Setengah lapangan ke depan berantakan. Niatnya ada. Enggak. Gitu. Dia Wolf-nya bagus tau. Enggak, itu bukan Wolf yang bagus, sumpah. Wolf ya gue patin mainnya cuma 1. 1-2, kalau nggak dia bola lari aja. Neto aja bola lari terus. Masa bola lari semua lewat Pak? Iya. Ya karena lu bayangin ya itu pengen ini ke gocek. Iya makanya, jadi kita presnya tuh telat. Iya. Sekali mau dapat pasti lewat Pak, sumpah. Soalnya mau tackle. Buru-buru tahu. Iya makanya, itu dia. Pemikiran mereka tuh mau buru-buru cepat dapat bola gitu. Tapi telat. Iya. Buru-buru tapi telat. Telat tapi telat nggak Pak? Iya. Karena selalu lewat. Lu mau tackle apa nggak dapet? Tackle kakinya, tackle pokoknya. Gue bilang presnya kacau balau sih. Semua dapat. Lu duel, lu patin lu main duel. Kalah pasti. MU kalah terus duel. Kayak semua udara, darat kalah semua. Sumpah cuy gue bilang. Laut. Jangan. Udah dapat laut. Gue bingung. Bangsat. Ini sih persis yang kayak kita lawan Madrid atau sama Dortmund ya. Precision. Sekali di counter abis Pak. Iya. Jangan cukup presi jadi kayak gini ya. Kayak diambil sekali mulu gitu loh. Diambil sekali, colok sekali, gak dapet. Neto itu bisa melewati Lindelof dan Shaw sekaligus. Iya. Ya Lindelofnya Pak. Gila. Cunha juga Pak. Cunha juga. Yang dari tengah itu ya. Iya. Gila dilewatin 2-3 orang. Enak banget kan dia. Cuma set. Cuma dia mau tackle gak dapet. Mau rebut gak dapet. Ngadu body kalah. Itu kayak bola-bola tanggung loh. Ngadu body kalah pasti Pak. Udah pasti kalah. Itu resiko MU main 4-1-4-1 high press kayak gitu. Ya makanya. Seperti itu. Makanya gue bilang. Kalau gak mau kayak gitu ya balik aja 4-2-3-1. Ya gue prefer itu. Kalau aku sebagai penonton, kalau aku suka yang kemarin, cuman harus disempurnakan lagi. Plus kalau suka yang kemarin itu harus benar-benar dengan pakem yang sempurna. Iya, harusnya sempurna. Build up yang bagus. Iya, memang. Gak usah sempurna deh, kita ngomong bagus dulu. Build up kemarin tuh kacau sekali. Harus tenang gitu loh. Winger kalau dapat bola pun jangan keburu nusuk, karena kalau lu keburu nusuk, bola kerebut. Ke counter mati. Santai aja dulu. Sudah kosong. Iya. Ya kan? Apalagi DM-nya sekarang 1. Iya. Nah, kita kan udah tahu kan. Kan gue udah bilang berulang kali bahkan sebelum season ini mulai. Kalau Casemiro kita andelin terus-terusan itu udah enggak mampu. Apalagi sekarang main pakai 1 DM. Ya keteteran lah. Lu main 4-1-4-1 tuh otomatis lu bermain lebih menyerang. Ya kan? Build up kita aja masih kacau kok. Boleh main 4-1-4-1. Tapi lu masalah diintegrasikan ke tim utama aja belum apa ya? Aku bilang belum nyambung lah. Belum connect gitu loh. Memang belum nyambung. Cuman aku lihat ada potensi sih. Agak maksa sih. Perlu waktu lah. Ya pasti ada. Tapi kayak maksa dulu gak sih? Terlalu maksa, terburu-buru memainkan 4-1-4-1. Kemarin tuh gue liat Casemiro ya. Casemiro biasanya kalau musim lalu dia selalu di sebelah kanan doang kan. Kanan MU kan. Karena kirinya ada Eriksen sama Bruno. Dia di tengah-tengah nih. Dia sekarang di tengah-tengah dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, dan ngaco sekali kayak capek. Sekali Wolves kemarin counter itu udah 3 pemain. Iya. Wing kanan kiri 1. Sama tengahnya udah 1. Iya. Lah dia suruh cover mana nih? Iya, kalau kayak gini. Itulah mengapa kemarin kelihatan keteteran banget. Tackling telat. Betul, ya kan? Betul sekali. Kejar bola enggak dapet. Dia kayak kecapean banget gak sih? Kecapean banget gak sih? Kecapean dan bingung. Dia mau gue kejar sini, ini belakang gue lepas. Iya. Ya kan? Gue mau kejar sana, belakang gue juga lepas. Yang sana juga lepas nih. Ya kan? Semua udah naik ke depan. Kalau kita di counter 3 begini, gue mesti ngapain? Dia kalau musim lalu dia cuma fokus di bagian kanan. Nah, karena baca orangnya gue lebih dikit nih. Iya. Dan lihat musim lalu luar biasa banget kan Casemiro kan. One of the best lah. Kalau sekarang gila, ini pertandingan pertama lawan Wolves, Pak. Tim pesakitan, Pak. Sumpah. Gue
Ancu, wah ini bahaya sih gue. Ini bahaya banget sih. Ancu, kacau banget. Gue bilang build up. Jangan terlalu pesimis. Iya, gue tahu. Tapi lu lihat dari total shoot aja banyak kan. Loh, iya memang. Lu jangan lihat total shootnya. Keseluruhan gamenya. Keseluruhan gamenya. Gue kasih tau ya. Gak hancur lah. Iya. Ugly win gak? Lu harus akuin gak? Itu ugly win. Aku ugly win. Tapi secara gameplay, babak pertama kedua itu menurutku tetap harus diapresiasi sih permainannya. Enggak sih. Kok bisa itu? Enggak sih gue. Hendra mau di grup ya? Hancur. Gue lihat. Hancur dari mana lu main gini mainnya, Cok? Harusnya main 4-3-3. 4-3-3 kayak iya. Kayak Casemiro di Real Madrid. Ya, gandeng 3 gitu ya. Ya mungkin kalau dia sendirian tuh udah pasti keteteran. Kalau aku lihat justru yang babak pertama itu kalau Garnacho lebih tenang dikit dan enggak banyak kehilangan bola, ya enggak akan ada counter itu juga. Coba lebih tenang dikit lah mainnya. Antoni juga sama. Ya sama, makanya itu masalah itu. Kan sepak bola itu kan 11 lawan 11. Kita perlu juga semua taktik ini terintegrasi ke keseluruhan tim kan. Gak bisa juga nyalain Casemiro juga. Karena kan kemarin kalau gue bilang kesalahan keseluruhan. Semua. Saat Ten Hag malah gue kan salah strategi, Pak. Maksa. Iya. Sangat dipaksa itu. Memang 4-1 belum terlalu berjalan. Hidup ini harus gambling, bro. Dia merasa melihat lawannya Wolves. Ya kan kita lihat. Pertandingan pertama di Old Trafford. Why not? Ya iya, makanya menurut gua tuh gak, malah kemarin seharusnya Wolves yang menang, Pak. Seriusnya. Bisa 4 gol dia. Bisa 4-0, Pak. Itu kalau lawan kita City atau Liverpool dibantai itu. Lebih klinis dikit lah. Iya. Itu kalau yang Fabio Silva menit-menit terakhir, 10 menit terakhir jantung lu aman enggak? Oh, mampus, Cok. Cok, gua udah mau copot, Cok. Fabio Silva ada 2 kali kan. Yang Onana tepi semua itu. Tepis semua dulu itu. Untung kolomnya enggak kebuka. Anjing. Janjo. Gini deh, menurut kalian man of the match malam siapa? Onana gua. Onana enggak ada lagi. Aslinya siapa? Varane ya bukan yang dapatnya. Ya karena dia cetak gol kan. Tapi memang solid sih. Emang ya. Defense-nya solid. Mungkin Varane ya. Kalau gini loh, kalau kita semua tahu lah, kalau kipermu yang jadi man of the match berarti ada yang salah sama gamemu. Betul. Ya kan? Setuju. Ya kan? Dari situ aja kita udah lihat rangkuman pertandingan. Kalau yang man of the match kiper lu berarti lu mainnya jelek. Setuju. Ya kan? Setuju ya? Setuju. Itu kemarin yang save-nya Onana Neto. Banyak lah save-nya. Banyak. Yang terakhir yang dia tangkap itu yang dari crossing. Iya. Itu kalau De Gea itu dibiarin. Gue sangat yakin. Gue suka Onana itu kiper yang sangat proaktif. Dia nggak cuman teriak-teriak ya, nggak cuman komando, tapi dia tuh langsung bener-bener maju. Iya kan, tangkep bola, proaktif lah. Maksudnya nggak cuman diam di gawang gitu loh. Itu yang kiper yang gue pengen selama ini ya, Onana itu. Dan gue perhatiin ya, lu Martinez dari pre-season sampai sekarang kok mainnya tambah ngawur ya. Kartu kuning itu gak perlu sih. Itu sangat gak perlu. Kayak dia emosi kayak gak stabil gitu loh. Ya ada masalah sama keluarganya mungkin, Cuk. Sumpah, Cuk. Kayak makin ngawur. Kayak makin asal hajar aja udah. Cuman kasar doang ya? Iya, Pak. Gue bilang, kok mainnya makin ngasal banget ya. Kan menit 17, Pak. Iya, udah kartu kuning, Pak. Gak penting, Cuk, itu sebenarnya. Gak penting banget. Lu tinggal ikutin aja kan sebenarnya kan. Iya. Makanya gue sempet bilang sama lu kan waktu kemarin, kok Martinez itu bahaya ya lama-lama gue pikir-pikir ya. Maksudnya tindakan-tindakan kecilnya dia itu kayak merugikan tim sendiri kan? Dia jenderal belakang lah, Pak. Iya, sama Varane. Iya. Dia kalau melakukan hal seperti itu terus bahaya buat kita juga sih. Iya, emang. Makanya langsung diganti sama Lindelof. Dan menurut gue Sancho juga pas masuk baru beda banget MU mainnya. Betul, setuju. Sancho lumayan ngefek ketika dia mengganti. Kalau menurutku kalau dia mau main kayak babak pertama, peran Sancho itu penting juga untuk menstabilkan permainannya biar nggak terlalu ngawur karena itu langsung gini loh. Akibatnya bola hilang, kesempatan lawan untuk mengcounter kita besar. Tapi aku setujunya Sancho tuh di wing, bukan di false line. Di kiri. Di kiri. Iya. Aku setujunya gitu. Dan ngefek banget. Temponya juga jadi lebih stabil lah. Jadi lebih stabil, lebih santai. Apa ada Eriksen juga, walaupun Eriksen nggak ya biasa-biasa aja sih. Soalnya Eriksen gantiin Mount itu Eriksen gandeng sama Casemiro. Lu lihat mana ada Eriksen ngepres di depan kayak Mount? Tapi nggak sih. Tapi kan lebih stabil Iya, memang lebih stabil karena ya itu. Dia mundur kan. Iya. Dia nggak merani nomor 10. Pivotnya 2 ya. Iya, jadi pivotnya akhirnya 2. Lebih gak gambling. Lebih gak gambling. Makanya gue tuh suka sikat aja. Apalagi lawan Wolves itu terlalu ceroboh, Pak. Terlalu ceroboh menurut gue. Gak benar. Kalau lu bilang kayak gitu berarti kan seakan-akan kita harus main gegenpressing.
Gegenpressing itu gitu, ngotot. Itu tujuannya. Seakan-akan ngawur tapi pernah nggak berpikir? Ya itu tujuannya Ten Hag itu mengumpulkan pieces-pieces ini, dimulai dari Onana, Mount, sampai nanti mungkin Højlund di depan, Rashford di kiri. Ya kalau nggak dilatih dari sekarang ya kapan lagi? Ya aku setuju kayak gitu. Tapi kemarin kalau ya kita ngomong Højlund sekarang ya, lu bilang dengan skema ini mungkin dengan masuknya Højlund nanti, wah kita bisa eksplosif, se-eksplosif itu akhirnya mainnya MU. Kalau mainnya kayak kemarin Nes, jujur ya, mau tambah Højlund, mau tambah Haaland pun nggak ada gol. Berapa kali sih dikasih umpan matang nomor 9 kita? Nggak ada. Ya percuma lu mau main Haaland juga dia gak dapat umpan matang. Mau gimana caranya tak golnya ini? Nggak ada. Yang ada sayapnya berusaha buru-buru dribble, cari posisi syuting gitu doang. Itu kemarin tuh buru-buruan banyak-banyakan rakus-rakusan sayap kita lah. Siapa yang buru-buru maju ke depan mau nembak duluan? Akhirnya hilang bola terus. Apa gara-gara latihan Anthony dimarahin itu ya? Gara-gara dia passing balik. Oh iya mungkin ya. Ke depan terus. Yang gua share itu ya. Ya tapi nggak tahu itu bener atau enggak. Bener ya. Tanda maunya begitu mungkin gimana lu? Makanya. Memang gameplaynya begitu. Yang gua lihat nih, cuman eksekusinya yang nggak sempurna. Iya. Pertandingan pertama ini sama musim lalu sih sangat jauh berbeda ya. Musim lalu tuh lebih sabar. Iya. Kalau ini itu bener-bener sporadis. Iya. Makanya aku lihat Dan ya, jujur ya, jelek dari mana ya? Kalau menurutku ya, memang banyak kesalahan. Cuman niatnya itu loh, pressingnya itu loh, harus dia pressing. Tak pikirin, itu cuma 20 menit. Setelah itu drop atau cuma 15 menit. Terus-terusan ya? Ini terus-terusan loh. Tapi menit 20 menit terakhir aku lihat kita bertahan. 70 kan? Iya. Setelah Rashford kan nggak lama udah banyak pergantian pemain. Tomine masuk, terus Mount juga udah diganti Eriksen. Menit 8 itu kan Sancho sama Eriksen. Ya makanya gue pikir nih kalau emang Ten Hag mau jadi best transition team ya, ini bisa jadi bumerang buat dia. Bisa jadi dia tim yang paling gampang ditransisi, Pak. Ya, sumpah, itu. Pak. Counternya cepet banget, Cok. Sangat terlalu mudah enggak sih? Iya. Ditembus sama Wolves. Iya. Ada beberapa media yang ngomong yang dia mengapresiasi pergantiannya Eriksen sama Sancho karena kita lebih kontrol game. Nah, iya gue setuju. Karena reaction dari kondisi game. Tapi menurutku memang 4-1 tetap diapresiasi karena ya memang gameplaynya Tendang maunya kayak gitu. Pengennya seperti itu. Karena itu radikal sekalian dulu. Iya, itu sangat ceroboh sih menurut gue. Tapi ya kalau gue bilang ceroboh banget untuk mencoba ini di liga yang sebenarnya. Ya kan, di mana ada poin yang lu harus pertaruhkan. Mana, makanya. Ya apa ya? Kalau lu mau mencoba sesuatu itu paling enggak mantepin dulu lah. Iya. Maksudnya ini belum, ya mungkin di latihan kan mantep nih, di latihan mantep. Tapi kan ini pertandingan sebenarnya gitu loh. Tapi ya kalau hati-hati juga. ada benernya juga kata Enes, kalau lu nggak coba, lu nggak ngerti. Iya. Kan harus coba. Kalau tidak dipraktekkan di lapangan ya lu nggak. Cuma kalau mungkin kalau DM-nya Amrabat yang stamina lebih banyak, lebih bagus, mungkin lebih berhasil kali ya. Kalau pakai 1 DM. Saya Casemiro dari Real Madrid udah main berdua doang kok. Iya. Udah tahu bagusnya di situ, lu paksain pertama ya itu resiko buat lu lah. Iya, mungkin bener sih. Casemiro nggak biasa mungkin ya. Nggak biasa, sangat bingung dia. Ya itulah kunci dari perdebatan kita, ya itu, udah. Ya karena Casemiro tidak biasa main 1 DM. Nah, kalau sebenarnya ya kalau Ten Hag nanti ya beberapa pertandingan kan nggak mungkin main pas 1 masuk terus-terusan kan kayaknya nggak mungkin. Nggak bijaksana lah. Kapan-kapan lah, kadang-kadang pasti main 4-2-3-1 ya. Nah kalau seandainya Ten Hag tetap mainin Mount di nomor 8, menurutku perannya Mount ini makin nggak kelihatan. Kalau sebenarnya kalau lu cari pemain nomor 8 seharusnya lu ambil McAllister. Seharusnya Chelsea bagus Cuk, itu nyambung dari tengah ke depannya itu bagus banget itu. Satu umpannya dia ke Musalah ya. Pemeran nomor 8 yang cerdik itu ya itu McAllister itu. Iya Pak, tapi nggak macam-macam. Tapi komentar sedikit Liverpool Chelsea ya. Kalau gua kan lihat cuplikannya aja yang short match-nya itu. Terus habis itu Caicedo belum bergabung kan. Setelah match itu Caicedo resmi here we go sama terakhir Lavia. Dan terlihat tidak ada stok DM lagi kan. Tidak ada stok midfielder lagi yang berkualitas. Mungkin itu sama ini yang apa? Munchen mungkin siapa sih yang diincar Goretzka mungkin. I don't know. Cuman bahaya sih Liverpool. Kalau lihat backup pemainnya aja substitutnya enggak ada ya. Enggak ada, Cuk. Jelek dijual semua, Liverpool. Gila, Pak, Liverpool. Kalau sampai kehilangan Lavia lagi aku lihat wah ini bahaya nih Liverpool. Dia tuh butuh DM satu. Kok soalnya dia udah perbarui McAllister sama Sobo kan. Itu tapi kan untuk nomor 8 dulunya. Dia butuh nomor 6. Bener-bener butuh nomor 6. Nomor 6-nya kosong dia. Kosong banget loh nomor 6-nya tuh. Lawan Chelsea gampang banget ditembus Liverpool kan. Itu harusnya Chelsea yang menang tuh kalau gue lihat.
Cara mainnya loh. Oh iya Chelsea. Enak banget Cuk Chelsea mainnya Cuk. Serem Cuk serius. Bawa posisinya jauh dah Chelsea. Iya, Pak. Sempet 80-10, 75-25 gitu. Tapi harapan gue terkabul lah. Gue gak pengen Nicolas Jackson cetak gol sih. Tapi mainnya bagus gak? Bagus loh itu. Bagus itu. Bagus. Itu Chelsea satu bahaya sih. Bahaya. MU kan belum ada Højlund main. Wah. Nah, kenapa ada tiba-tiba jadi begini? Belum selesai kan? Wah. Oh iya. Tidak ngefek kayaknya. Oh, itu yang Onana. VAR yang terakhir itu. Menurut lu penalti itu? Emang aturan resmi gimana sih? Itu bola nggak ada. Ini menurut ini ya, ya pandangan lu dulu. Ini fansnya MU yang tidak mengerti peraturan secara detail ya. Ya. Kalau logika gua itu bola sudah lewat, ya. Tapi si pemain ini nggak ada peluang juga untuk heading bola itu sih, ya. Tabrakan aja kan. Tabrakan. Tapi kalau mengacu di FIFA World Cup kemarin, yang Messi lawan Arab Saudi ya, kena dikit aja. Atau Australia itu aku lupa itu. Australia. Kena dikit ya, itu justru kebalikannya. Ini mah tidak mungkin penalti. Arab Saudi juga kan kayak gitu. Lupa dari corner atau dari free kalau nggak salah. Pokoknya nggak jelas dua itu ya. Sama Australia berarti ya. Iya. Itu penalti. Makanya aku berpikir kemarin pasti penalti nih. Wow, satu sama. Ternyata enggak ya. Ya kan dia bilang FIFA World Cup kan disetting. Buat Messi juara. Iya betul. Betul. Fans Messi, ayo mau tahu mengeluarkan statement yang kayak tai lagi ya. Serang. Pada terakhir 30 menit lalu, wasitnya kita yang kemarin, nggak boleh VAR-nya disuspend. Iya dia tidak boleh memimpin di pertandingan kedua Liga Inggris. Simon Hooper. Berarti memang penalti. Kalau aku lihat dia pasti penalti. Oh enggak, tapi kan yang hand juga nggak di. Nah, babak pertama itu kan masih bisa ada perdebatan kalau itu. Normal. Itu kan tangannya di sini. Tangannya di sini. Tapi kan masih di area bawah pun enggak? Nggak tahu makanya nih antara setengah 50-50. Ya, tapi kan masih di area sini lah. Dia agak sudutnya agak ke bisa sini. bisa. Enggak, kalau yang Onana ya aku ya. Kalau menurutku enggak penalti karena apa? Memang betul Onana lompat nih. Yang situ Onana lompat pengen nge-save. Yang pemain Kalajic kalau nggak salah ya. Itu lompat pengen heading. Bolanya kena Kalajic dulu. Kalau bolanya nggak kena Kalajic, Onana nyampluk kepalanya duluan, itu penalti. Kalau menurutku. Kemarin itu bolanya kena Kalajic dulu. Ya kan? Headingnya bolanya ke atas. Onana telat. Tapi tujuannya nge-save bola. Iya. Kalau Onana kena kepalanya dulu sebelum bolanya kena yang Kalajic, menurutku itu penalti. Ya, itu ya. Jadi seakan-akan Onana ini menghalangi Kalajic, sengaja menghalangi Kalajic agar tidak memenangkan bola di udara. Itu penalti. Iya. Tapi Kalajic sudah menang bolanya nih. Bolanya kena Kalajic udah disundul, tapi bolanya melenceng. Ya. Bagaimanapun juga Kalajic sundulannya jelek gitu loh, Nas. Onana telat. Tidak ada tendensi untuk mencederai. Telat aja gitu loh. Tapi Kalajic udah kena. Jaraknya juga jauh tuh, Hen. Ya kalau telatnya tapi bolanya jaraknya pendek gitu ya. Ya tapi kalau dari replay terlihat jelas Nas. Onana tidak ada tidak ada keinginan untuk mencederai Nas. Oh iya memang karena arah matanya aja ke bola kan. Nah itu. Tapi terlalu jauh menurutku penalti sih. Menurutku terlalu jauh. Ya. Debatable, apa-apa. Jaraknya terlalu jauh, bukannya yang gini terus dia nggak kena bolanya terus kena kepalanya atau gimana gitu ya. Jaraknya terlalu jauh. Foul-nya itu cukup jelas sih menurutku. Ya itu shit happen lah, makanya dari itu. Ya, kayak gitu itu kan pasti terjadi kan. Iya, pasti terjadi. Ya kayak kita harus menang banyak gol dulu, gitu loh. Ini menandakan itu yang bahaya. Dewi gitu Fortuna sudah di pihak kita, bro. Belum masih sangat dini ya. Hah? Iya. Tapi gue mau cerita satu hal ya. Apa? Kemarin ada pertandingan PSV lawan Utrecht. Woi, lu nonton dong Utrecht. Tidak. Ada apa? Tuh. Ini ada apa ya? Gue sekarang ada apa nih? Hari Selasa. Sabtu atau Minggu kalau ya, okay. PSV Utrecht. Wih, gue buka nih. Pemain idola gue nih. Iya nih. Tidak ada di line up utama. Cadangan. Wajar dong pemain muda, berbakat, pasti 20 nggak mungkin muda dong. ya. Nggak mungkin langsung dinaikin gitu dong. Pasti di cadangan dong. Tidak ada. Wah, tidak ada juga. Kayaknya saya memang salah. Aduh. Terus belum selesai di situ. Sorry, terus. Oh, cedera. Ya. Nah, skor dong. Seret. Scroll bawah lagi. Plus. Tidak ada juga namanya. Oke. Salah bro. Gimana? Omong-omong Dewi Fortuna ya. Ternyata MU nggak dinaungi Dewi Fortuna juga loh. Kenapa? Maguire batal Cok ke West Ham. Iya, Pak. Iya, Cok, itu beneran nggak sih? Coba deh, Ken itu beneran kan? Rachel terakhir ada berita itu.
Itu bener. Gimana? Personal si Maguire-nya gajinya ya? Tidak disetujui. Jadi klub-klubnya antara MU atau West Ham yang merasa capek akhirnya membatalkan. Ya kalau gue jadi besoknya capek sih, bosen Cok nungguin lu doang seminggu. Tapi West Ham juga keterlaluan. Dia cuma nawarin 100.000 doang, Pak. Kapten Inggris loh, Cok. Kapten Inggris dia Harry Kane kan? Oh iya. Enggak, dia vice captain ya? Iya, vice captain. Serius, Maguire. Cuma keterlaluan juga, dia dari 190. Diturunin 100, Pak. Ya untuk 100. Kaliber dia yang suka blunder, mainnya jelek, musimnya jelek. Ya wajar dong. Ya, kan sudah ada kompensasi dari MU juga. Tapi mungkin gini, kalau bener 100.000 di atasnya dia itu ada Kurzuma itu 120. Oh, ya mungkin dia minta disamain 120 kayak. Ya, setidaknya 150, 140 masih bisa lah. Paling mahal Lucas Paqueta 150. 150. Oh, jangan di bawah itu berarti. Kan bentar lagi Paqueta pergi ke City. Benar juga. Ya kan bisa ditukar tuh. Gajinya Paqueta buat dia. Tapi keterlaluan juga, pelit banget juga si Moyes. Dia dapat duit kan banyak kan ya. Lagi laris kan. Siapa? Paqueta kejual, Declan Rice kejual, ya kan. Masih segitunya, Cok. Tapi Maguire tetap di tim kita, Pak. Nah, tapi tenang aja, pelatih kita ini jago banget untuk memecah belah personal. Enggak, lu kalau lihat kemarin cadangannya kita, Henderson tuh udah sembuh ternyata ya. Iya, main, Duk. Kaget gua. Dian. Iya, di cadangan, Duk. Iya, makanya tuh. Ada. Selama ini beritanya kan mau dijual. Iya. Nah, terus apa lagi Maguire ternyata ada di cadangan. Martial ada di cadangan. Itu bangsat, Cok. Selama pramusim enggak ada, Cok. Tiba-tiba cadangan. Hello. Pertama bener, Cok, kata Ernest, Cok. Hello, I'm here. Pertama ada, Cok, di cadangan. Masa gini loh. Ini kayak 3 pemain yang jelas-jelas udah kita mau jual. Itu ada di bench. Anggapannya kayak lu pemain deh, ya kan? Lu main di MU. Lu tahu beritanya yang simpang siur, lu lihat bench lu 3 pemain yang udah pengen dijual, ya kan? Masa kayak internalnya agak memburuk gak sih? Kalau kayak gitu loh, lihat kayak gitu loh. Intinya kedalaman squad MU parah, Pak. Parah. Iya. Ya kan, ini 3 pemain yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelatih gitu. Tapi kenapa lu masih di sini? Mau gitu. mau nggak ada orang lagi. Mau kan? Iya. Nah, makanya karena posisi mau nggak mau itu nggak bagus lah menurutku. Iya, pasti. Satu tim lo ya. Mau nggak mau ada dia. Ya, pasti. Ibaratnya kayak lu nggak suka dia mau nggak mau, Cok, gimana lagi, Cok, ada dia. Iya, pasti. Masih ada, Cok. Pernah nggak relate sama di kejadian nyata gitu? Pernah nggak ada di tim bola gitu? Pernah nggak relate gitu? Pernah lah. Nggak pernah tuh ya? Kayaknya. Oke lanjut. Oke. Sorry. Parah, Pak. Maguire lagi batal gimana ya? Ya susah. Terus siapa yang mau dijual? Iya. Di pilihan kelima kita, tanda kan sudah jelas ya ngomong. Lu kalau mau main ya udah, lu pilihan kelima. Enggak usah no hard feeling, Bro. 4 siapa? Varane, Licha pasti. Lindelof. Gantinya Shaw digeser. Iya, Shaw ke tengah. Malaysia juga sembuh ya? Malaysia belum. 5 jelas. Itulah. Oke, menurut kalian gimana guys kalau menurut gua sih pertandingan kemarin ya enggak suram-suram amat. Aku tahu kok Hendry lebih lah. Lebih lebay lah. Ya, kita enggak bisa kayak gitu terus. Tapi tetap coba kalian lihat pertandingan pertama, kedua, ketiga musim lalu sama sekarang. Perkembangannya signifikan. Mon ini membuat pemainan MU ini jauh lebih dinamis. Gak ada sih, sumpah. Meskipun ada sih. Bisa diem dulu gak? Gak, bodo amat. Bantah terus ini. Meskipun gua mau kasih lu panggung. Garnacho ya kemarin yang katanya beberapa game sebelumnya kata Koko Hendra ngaceng. Kemarin loyo dia guys. Kemarin ngaco ya. Kemarin ngaco, betul. Menurut kalian gimana? Harus diapresiasi atau memang harus sekhawatir itu menatap beberapa pertandingan ke depan Premier League ini? Masih ada 37 pertandingan lagi guys. Gue takut 36 atau 37 nih gitu. Gue gak kaget loh kalau MU musim ini bakal ke pantai 4-0, 5-0. Bisa. Ada pertandingan yang bisa ke pantai gitu. Satu hal yang membuat gue takut itu cuma satu tim di Premier League City. Kali ini. Arsenal. Newcastle United. Kemarin 5-1 lagi dia menang. Gila, Pak. Ya 5-1 ya. 5-1. Lawannya lumayan tuh. Lawan Aston Villa. 5-1, Pak. 5-1. Sandro Tonali menit 6, bang. Iya. Itu loh. Pentingnya pemain gelandang itu kenapa tiap-tiap tim merombak gelandangnya. Tonali lah, Newcastle dengan Tonali ya kan, Liverpool bahkan membeli 2 sekaligus. Chelsea langsung rombak total, Lavia, Caicedo. Penting, Pak. Tengah ini memang penting. Penting banget. Gundogan ninggalin City langsung beli Kovacic. Penting, Pak. Tengah ini sangat-sangat penting. Iya. Top 6. Top 6-nya berandanya bagus. MU cuman kecuali Tottenham ya. Tapi ada tambahan Amrabat sama Onana itu. Ya kan belum deal.
Kenapa? Konteksnya kan Pittsfield kita tadi ngomong. Nomor 6 ya. Yang Liverpool itu baru semua. Liverpool baru semua loh. Penting Pak gelandang itu emang di sepak bola modern itu. Iya. Ya penting nggak penting tetap 3 poin ya guys. Yang terserah lah pokoknya. Aku tahu ini kalau gue tuh tetap melihat pertandingan kemarin tuh tetap sampah. Bodoh amat. Udah terus. Tapi Premier League terakhir kita itu satu musim ugly win semua. Zaman Evan Persie. Nah, yang baju kotak-kotak. Tuh, eranya Sir Alex. ugly win tapi golnya cantik-cantik kan. Ini golnya semangatnya. Comeback iya. Kemarin nggak lihat semangatnya kayak gimana Pak pertama. Coba lihat guys, semangatnya menurut kalian semangatnya drop atau semangatnya di atas sini? Fred juga semangat. Fred juga semangat. Sudah lah Kak. Iya, semangat. Gua boleh nggak ini gua akhiri? Tergantung ending lu gimana. Oke. Kalau nggak bakal gua kasih berakhir. Gimana? Terserah aku tahu mau bilang gimana, tetap 3 poin. Iya. Komen di bawah ini jangan lupa. Bagus. Oke. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini ke teman-teman Mancunian kalian di seluruh Indonesia. Thank you for watching guys. Telegram. Oh iya, jangan lupa join grup Telegram kita. Member sudah berapa ribu tuh? Berapa? Hampir 500. Hampir 500 apa? 500 orang. Oh 500 aku pikir 500 ribu. Hampir 500 guys. Ini 500 ini bukan hanya sembarangan 500 orang biasa yang tiba-tiba masuk. Kalian salah. 500 ini benar-benar 500 yang supporter terbaik Manchester United yang sudah kita seleksi, pilih-pilih ya. Dari seluruh Indonesia nih. Betul. Tertarik? Join aja, gak ribet kok, tinggal join. Gampang kok. Tinggal klik aja. Oke, thank you for watching. We direct Manchester, always red. Nah, kalau Mon itu sesignifikan itu, dia nggak diganti sama Ten Hag.